Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa proses mendatangkan barang dari luar negeri itu, aduh ribet banget dan ngebingungin? Nah, kalau iya, Anda ada di tempat yang pas. Hari ini kita bakal ngebongkar habis rahasia impor di Indonesia dan bikin birokrasi yang kelihatannya ruwet itu jadi super gampang dipahami. Jadi siapkan fokus Anda ya, karena apa yang bakal kita bahas ini benar-benar bisa ngubah cara Anda ngelihat prosedur kepabeanan. Coba bayangin, Anda mau masukin barang bernilai tinggi ke Indonesia, tapi terus mikirin barangnya bakal nyangkut berminggu-minggu di pelabuhan aja udah bikin pusing duluan. Bener kan? Ketahan di bea cukai itu emang mimpi buruknya para importir. Tapi gimana kalau saya kasih tahu ada satu dokumen rahasia, semacam tiket VIP atau paspor utama yang bisa bikin barang Anda lolos tanpa hambatan? Nah, dokumen inilah yang bakal jadi bintang utama kita hari ini. Oke, biar nggak buang waktu, mari kita langsung lihat 5 hal yang bakal kita bahas. Pertama, kunci utama impor barang. Kedua, apa sih dokumen SKI itu? Ketiga, mengapa SKI ini sangat penting? Keempat, syarat dokumen dan prosedurnya. Dan terakhir, kelima, tips hindari penolakan impor. Kelima langkah ini bakal ngasih Anda jalan tol buat pengalaman impor yang super mulus. Kita mulai dari bagian pertama, kunci utama impor barang. Di sini kita bakal ngeliat langsung siapa sih yang sebenarnya pegang kendali di perbatasan kita. Masuk ke bagian kedua. Apa itu dokumen SKI? Nah, di sini kita bakal buka-bukaan soal wujud asli dari surat yang super krusial ini. Jadi begini, SKI atau surat keterangan impor itu bukan sekedar selembar kertas biasa yang bisa diabaikan. Ini tuh dokumen resmi dan eksklusif yang dikeluarin langsung sama bea cukai kita. Anggap aja ini paspor komprehensif buat barang Anda. Di dalamnya tertulis detail banget soal apa aja yang masuk ke negara ini. Mulai dari nama barangnya apa, total nilainya berapa, sampai jumlah pastinya. Gak cuma itu, SKI juga nyatet jelas siapa suppliernya, siapa yang nerima di Indonesia, lengkap sama tanda terimanya. Artinya apa? Bener-bener nggak ada satu detail pun yang bisa lolos dari pengawasan. Semuanya tercatat. Lanjut ke bagian ketiga, mengapa SKI sangat penting? Yuk, kita mundur sedikit buat ngelihat gambaran besarnya. Kenapa dokumen ini tuh nggak bisa ditawar lagi, baik buat Anda maupun buat pemerintah. Dan ini yang bikin SKI itu brilian banget, karena fungsinya itu ganda. Buat perusahaan Anda, ini adalah bukti sah legalitas barang sekaligus dasar buat ngitung pajak impor. Tanpa ini, ya, Anda nggak bisa ngebuktiin kalau barang Anda itu legal. Di sisi lain, buat bea cukai, ini adalah alat kontrol yang absolut. Mereka pakai dokumen ini buat mastiin nggak ada barang gelap yang nyelonong masuk. Dan yang paling penting, buat ngelindungin industri dalam negeri kita dari persaingan yang nggak sehat. Jadi intinya dua pihak sama-sama diuntungkan dari satu dokumen ini. Sekarang kita di bagian keempat, syarat dokumen dan prosedur. Ini bagian yang paling penting, jadi siapkan catatan Anda karena kita akan bahas langkah-langkah praktisnya. Buat dapat izin ini, Anda harus nyiapin amunisi berkas yang kuat. Ada 5 dokumen wajib yang harus banget Anda punya. Pertama, surat permohonan importir, dan kedua, surat pernyataan importir. Ketiganya ada invoice asli, terus yang keempat, packing list asli. Dan terakhir yang kelima, bill of lading asli. Kelima dokumen ini tuh kalau digabungin ibarat sebuah cerita yang utuh. Mereka ngebuktiin transaksi Anda, ngejelasin isi barangnya secara fisik, dan ngelacak perjalanan barang itu dari negara asal sampai akhirnya nyandar di pelabuhan kita. Terus gimana sih prosedur aslinya di lapangan? Birokrasi itu kadang kedengerannya serem ya, tapi tenang aja. Prosesnya cuma 3 langkah sederhana kok. Pertama, Anda tinggal ajuin permohonan sama dokumen tadi ke Bea Cukai. Kedua, pihak Bea Cukai bakal ngecek dan ngevaluasi berkas Anda. Nah, di sini mereka yang nentuin bakal disetujui atau enggak. Dan ketiga, kalau semua syaratnya beres dan sesuai aturan, Bea Cukai bakal langsung nerbitin SKI dan ngasih itu ke Anda. Tuh, terstruktur banget kan? Asal persiapannya matang, ini gampang banget dilewatin. Kita sampai di bagian kelima, tips hindari penolakan impor. Ini ibarat rahasia pro dari orang dalam biar Anda tetap pegang kendali penuh di proses ini. Poin krusial pertama, pastikan barang Anda benar-benar memenuhi persyaratan. Dengar ya, ini bukan cuma sekedar saran, ini peringatan keras. Sebelum Anda repot-repot ngajuin SKI, Anda harus absolut yakin kalau barang itu udah sesuai standar pemerintah Indonesia. Kalau Anda ngelewatin langkah ini, wah, itu sama aja kayak ngasih jalan tol buat bea cukai untuk langsung nolak permohonan Anda. Jangan sampai buang-buang waktu dan uang ya. Nah, poin penting berikutnya, cek nilai barang dan hitung pajak impornya sejak awal. Kenapa ini penting banget? Mastiin nilai barang dan ngitung estimasi pajak sebelum dokumen diajuin, itu bakal nyelamatin perusahaan Anda dari, ya, shock terapi finansial pas harus bayar nanti. Jadi, hitung semuanya dengan benar-benar matang biar nggak kaget di akhir.
Tips terakhir ini kedengarannya simpel banget, tapi percaya deh, ini yang paling fundamental. Pilih pemasok atau supplier yang terpercaya. Ingat, milih partner bisnis di luar negeri itu bukan cuma soal dapetin barang bagus atau murah, tapi juga soal kepatuhan hukum. Supplier yang benar itu bakal mastiin barang yang dikirim itu legal, dokumennya asli, dan pastinya ngejauhin Anda dari penipuan yang bisa ngerusak bisnis Anda di mata hukum. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung panduan ini. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda udah siap ngimpor tanpa hambatan? Setelah Anda tahu kalau SK ini adalah tiket VIP-nya, ngerti fungsi gandanya buat negara dan bisnis, plus menguasai 5 dokumen wajib dan 3 langkah prosedurnya, Anda sekarang udah benar-benar siap buat mulai perjalanan impor yang sukses. Nah, sebagai penutup, coba pikirin ini. Kalau satu dokumen aja bisa jadi benteng buat ngelindungin industri satu negara, seberapa besar sih potensi bisnis Anda kalau Anda berhasil menguasai aturan mainnya? Teruslah belajar, siapkan dokumen Anda dengan teliti, dan sampai jumpa di panduan kita selanjutnya.